Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat beribadah pada minggu pagi ini, tanggal 6 Juni 2021, yang merupakan minggu kedua setelah Pentakosta. Untuk itu perkenankan saya untuk membacakan warta pada minggu ini, yaitu hari ulang tahun warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada 1. Saudara Prih Ananda Yudhistira, tanggal 6 dari Banyubiru. 2. Ibu Mariam Tukiyah, tanggal 7 dari Banyubiru. 3. Ibu Ninik Widyastanti, tanggal 7 dari Banyubiru. 4. Saudara Arya Simon Haryanto, tanggal 9 dari kelompok 2. 5. Ibu Nurul Yuni Haryanti, tanggal 11 dari kelompok 2. Yang ke-6, Bapak Ponco Setio Yuni, tanggal 12 dari kelompok 1. Yang ke-7, Ananda Reynaldo Wicaksono, tanggal 12 dari kelompok 2. Serta yang ke-8, Ibu Tri Rohmiati, tanggal 12 dari kelompok 4. Kiranya Tuhan memberi berkat yang melimpah kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun, dan senantiasa Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari pujian KJ nomor 7, bait 1, Ya Tuhan kami puji namamu besar. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita saat ini kita sucikan berdasarkan pengakuan kita yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk.
Kita wujudkan rasa syukur kita atas cinta kasih dan pemeliharaan Allah dengan menggunakan kidung jemaat nomor 1, bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Kita diberi kesempatan untuk melakukan pengakuan dosa. Adapun pengakuan dosa dilandasi dari pembacaan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari pengakuan dosa ini dari pembacaan hukum kasih, kita sesali dosa kita dengan nyanyian penyesalan dosa dari KJ 364 bait 1 dan 3. Berserah kepada Yesus.
dosa-dosa kita dan kita hidup baru di dalam Kristus, maka berita anugerah dan petunjuk hidup baru akan kita terima. Adapun berita anugerah diambil dari 1 Samuel bab 8 ayat 4 sampai 20. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilkan yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 5 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 13 sampai bab 5 ayat 1. "Namun karena kami memiliki roh
iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berita anugerah petunjuk hidup baru ini kita laksanakan di dalam kehidupan kita dengan menyanggupinya, dengan mari kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari KJ nomor 383 bait 1 dan 4. Sungguh indah kabar mulia. Yesus yang telah ampuni
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu kedua setelah Pentakosta, atau tepatnya disebut dengan minggu biasa yang pertama ini, kita akan menerima perjamuan kudus reguler yang kedua di tahun 2021. Jadi, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman orang percaya. Pelayanan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada peristiwa perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dan dalam perjamuan malam itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid serta bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih, dari apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus kita memahami bahwasanya pelayanan sakramen perjamuan kudus adalah sarana untuk memelihara iman. Dengan maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan menunjuk dan mengingatkan bahwa peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus itulah yang menjadi dasar penyelamatan bagi kita. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kita. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan tugas pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dan bertanya kepada diri kita masing-masing pertanyaan pendadaran sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa kita? Dan dengan kekuatan serta usaha kita sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri kita dari kondisi tidak selamat tersebut. Kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau menyesali dosanya, yang memohon pertolongan Tuhan, supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus. Dan agar kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Amin.
Jemaat milik Kristus Yesus, Majelis Gereja sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita khususkan, kita bedakan, kita pisahkan roti dan anggur ini dengan roti dan anggur yang lain. Dalam sakramen perjamuan kudus ini, roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Anggur melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu sebelum kita terima, kita tengadahkan hati dan pikiran kita ke surga. Kita yakin dan percaya saat ini Tuhan Yesus sedang bertahta dalam kerajaan surga. Memiliki kemuliaan kekal selama-lamanya. Memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi. Sehingga sama seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan kita. Kristus yang mulia, Kristus yang berkuasa, mampu memelihara dan menyegarkan hidup kita. Memelihara dan menguatkan iman kita. Jemaat milik Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Kristus, roti yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita makan bersama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita terima. Jemaat milik Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Tuhan Yesus, anggur dalam cawan yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita minum bersama dengan mengingat dan percaya
bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita terima. Mari kita mengucap syukur di hadapan Allah dengan mengucap di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan tanda syukur kita atas kasih penyertaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, adapun sebagai dasar kita memberikan persembahan, kita akan menerima firman Tuhan melalui Mazmur 138. Mazmur 138. Yang menjadi dasar kita memberikan persembahan. Yang demikian firman dari Tuhan. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh.
Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita iringi melalui kidung jemaat 363, bait yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih, atas berkat, atas penyertaan Tuhan terhadap hidup kami. Sehingga kami semua ya Tuhan mampu untuk berupaya mencukupi akan kebutuhan di dalam kehidupan kami ini. Oleh karenanya ya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya, sehingga bermanfaat dan berguna bagi pelayanan gereja kami ini. Dan setelahnya ya Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkenan untuk memampukan kami, sehingga bisa menerima dengan baik, merasa-rasakannya, dan selanjutnya ya Tuhan, kami mampu untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali.
Bacaan Injil di minggu biasa yang pertama ini terambil dari Injil Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai dengan 35. Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka. Lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu pertama, minggu biasa ini, setelah minggu Trinitas, kita disodori tema percaya penuh kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, soal percaya, yakin kepada Allah, inilah yang akan kita gumulkan melalui bacaan-bacaan kita. Banyak dari kita menghadapi tantangan, cobaan, menghadapi masalah-masalah hidup. Kita melihat hal yang lahiriah, kita melihat yang fisik, kita melihat apa yang saat ini kita rasakan.
Dan itu kadang-kadang menimbulkan sikap percaya kita itu jadi kurang penuh kepada Allah. Ya Bapak Ibu, ini terkait apa sebenarnya? Siapa sebenarnya figur yang menjadi pusat, yang menjadi perhatian utama kita? Kekuasaan seperti apa toh yang menjadi perhatian utama atau yang menjadi fokus hidup kita? Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar yang pertama dari 1 Samuel 8. Jadi perikop 1 Samuel 8 ini menceritakan bagaimana bangsa Israel yang semula dipimpin langsung oleh Allah, melalui nabi, melalui imam, melalui hakim-hakim, tiba-tiba ingin seperti bangsa-bangsa yang lain. Membentuk sebuah kerajaan, ada raja. Nah Bapak Ibu yang terkasih, tentu ada sebabnya mengapa bangsa Israel ingin seperti bangsa yang lain. Kalau gerakan transnasional yang ada adalah banyak yang ingin kembali ke teokrasi, ke kekalifahan, ya, kepada suatu pemerintahan oleh Allah. Nah, kita belajar mengapa bangsa Israel yang waktu itu sudah teokrasi, sudah dipimpin oleh Allah melalui nabi-nabi, hakim, melalui para imam, tiba-tiba mereka ingin dipimpin oleh seorang manusia, dipimpin oleh seorang raja. Bapak Ibu, mungkin kesulitannya beberapa kali pernah dihadapi oleh bangsa Israel. Ambil contoh ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Bangsa Israel kurang sabar kalau harus menunggu perintah dari Allah. Dan banyak peristiwa yang seperti itu. Mereka harus menunggu. Berbeda kalau itu manusia yang memimpin. Berbeda kalau manusia yang memerintah. Mereka bisa menghampiri langsung seketika pada saat kebutuhan. Jadi budaya instan itu juga ternyata sudah dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka ingin segera cepat mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada. Tidak hanya itu, mungkin kalau manusia, karena kita berpikir secara politis, mungkin kalau manusia yang memerintah, kalau raja itu seorang manusia bukan Allah, mungkin bisa mempengaruhi, bisa memanipulasi, bisa mengeksploitasi dan sebagainya. Itu mungkin pertimbangan-pertimbangan mengapa bangsa Israel memiliki keinginan. Lah tentu Bapak Ibu, sikap bangsa Israel ini tentu sangat ditolak, ditentang oleh Elisa waktu itu, oleh Samuel waktu itu. Dan ketika Samuel menceritakan itu kepada Tuhan, Tuhan menenteramkan Samuel. Samuel, sebenarnya yang mereka tolak bukan kamu. Yang mereka tolak adalah aku. Padahal aku sudah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Aku sudah menjadi raja dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya Tuhan mengatakan kepada Samuel, okelah turuti. Tetapi ingatkan apa yang menjadi hak dari seorang raja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lalu diceritakan, raja nanti akan mengeksploitasi rakyat, raja akan mengeksploitasi anakmu laki-laki, anakmu perempuan. Tidak hanya itu, kebun anggurmu, kebun ladangmu, semuanya akan diminta yang terbaik. Bahkan ternak-ternakmu. Nah, Bapak Ibu, ini godaan dari kuasa ya. Godaan bahaya dari sistem kerajaan manusia. Jadi bisa atas nama Allah, bisa atas nama Tuhan, lalu mengeksploitasi apa yang ada. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, jadi di sini kita bisa melihat bangsa Israel sudah mulai tidak memiliki keyakinan yang penuh pada Allah. Terbukti mereka meminta pemerintahan secara manusiawi dalam diri raja. Karena tadi mereka melihat sekitarnya.
Mereka terbuai, wah enaknya kalau memiliki raja, bangga kalau memiliki raja dan sebagainya. Mereka lupa ada satu kerajaan yang tidak akan pernah punah, yaitu kerajaan Allah sendiri. Tetapi itulah sejarah, proses manusia. Manusia itu bisa jatuh bangun. Demikian juga dalam kehidupan modern kita, sudah tidak mungkin lagi kita membentuk suatu teokrasi. Teokrasi mungkin bisa secara pribadi. Pemerintahan sekuler, demokratis sekarang inilah yang menjadi pilihan yang terbaik yang saat ini tersedia. Dan bagaimana sekarang kita memakai pemerintahan sekuler yang demokratis ini masih bisa menggemakan kehendak Allah. Mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan keadilan dan lain sebagainya. Jadi dari perikop bacaan 1 Samuel ini kita diingatkan kekurang percayaan manusia itu bisa sepenuhnya karena pengaruh di sekitar kita. Karena kita ingin instan, karena kita ingin segera mendapatkan penyelesaian dari segala masalah kita. Atau kita ingin bangga, ada sesuatu yang kita bangga-banggakan. Yang tentunya di luar Allah. Mazmur 138 juga menceritakan sebenarnya akan kerajaan ilahi, akan kekuatan ilahi. Ya, tentunya kekuatan ilahi yang tidak seperti kekuatan kerajaan manusiawi, yang tidak tidak apa istilahnya, inkursif atau apa itu, yang tidak memaksa. Tetapi ini sebagai kekuatan moral. Jadi kekuatan Allah itu dia melimpahi manusia dengan kasih, dengan harapan. Manusia menjawab dengan ketaatan. Melampaui manusia atau memberkati manusia dengan melimpahi hidup manusia dengan berkat kemurahan. Supaya manusia mampu bersyukur. Jadi dengan berkat, dengan perlindungan, manusia diharapkan mampu mengerti hikmat Allah. Sehingga manusia bisa belajar setia pada Allah. Bisa menghormati kekuatan Allah tanpa ada rasa paksaan. Tanpa ada rasa tertekan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, percaya penuh kepada Allah sebenarnya adalah ajakan. Supaya kita mampu melihat berkat pemeliharaan Allah. Kasih setia Allah. Perlindungan Allah yang dilimpahkan pada kita. Supaya kita tetap mampu mempercayakan hidup kita kepada Allah. Sementara itu di bacaan 2 Korintus 4, ini menjadi satu contoh konkret dari pengakuan Paulus. Paulus yakin akan roh kebangkitan di dalam diri kita. Ini tentunya bertentangan. Kalau kita tidak memiliki hikmat ilahi, kita tidak bisa melihat adanya roh kebangkitan. Persoalannya sama seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Seringkali kita melihat hanya yang fisik, yang lahiriah, yang manusiawi. Padahal Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat yang fisik, yang lahiriah, hidup kita itu semakin lama semakin menua, semakin lemah. Dan kalau kita melihat kelemahan-kelemahan kita menjadi menjadi takut, menjadi cemas, menjadi tawar hati. Tetapi sebaliknya kalau kita melihat adanya roh kebangkitan di dalam diri kita, maka ada manusia rohani yang setiap hari dibangun oleh Allah, yang ditingkatkan kemajuannya hari lepas hari. Artinya apa? Manusia rohani yang mengandalkan dan bergantung kepada Allah. Di pasal 5 ayat 1 tadi, yang menjadi bagian terakhir dari 2 Korintus, ya disadarkan kita ini ibaratnya, manusia itu ibaratnya hidup dalam sebuah tenda, dalam sebuah kemah. Secara lahiriah memang kemah dan tenda itu akan dibongkar. Yang kita capai itu adalah bangunan yang tetap, bukan kemah dan tenda. Yaitu hidup yang bersama-sama dengan Allah, hidup yang bersandar kepada Allah, percaya penuh kepada Allah. Itu kesaksian dari bacaan 2 Korintus yang menandaskan kepada kita tentang bagaimana hidup
percaya penuh pada Allah karena percaya roh kebangkitan terjadi di dalam diri kita. Jadi kalau roh kebangkitan itu ada, maka mungkin kegagalan-kegagalan yang kita alami tidak akan menghambat Allah mengasihi kita. Ya, semua kelemahan-kelemahan kita akan mampu dikalahkan oleh Allah. Ibaratnya penuaan yang terjadi dalam diri kita tidak bisa mengalahkan kasih karunia Allah untuk kita. Sebaliknya pertumbuhan spiritual yang lebih dalam, yang membuat kita bersandar, membuat kita lebih cinta, lebih kasih, lebih intim dengan Allah, itulah tidak akan dibatasi dengan batasan usia atau penyakit yang kita derita. Itulah janji yang diungkapkan oleh Allah melalui Rasul Paulus dalam bacaan 2 Korintus. Jadi melalui bacaan 2 Korintus kita diundang untuk percaya penuh pada Allah di setiap musim kehidupan kita. Untuk terus berusaha dekat pada Allah. Karena Allah senantiasa mendekati hidup kita. Bacaan yang terakhir dari bacaan Injil di sana menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus didakwa atau dicap sudah kerasukan Beelzebul. Bahkan tidak hanya konflik dengan orang-orang Farisi, demi melindungi Yesus mungkin keluarganya ingin membawa Yesus pulang ke tempat kelahiran Yesus. Di sana ada nada konflik ya antara seolah-olah ini keluarga Yesus ya, setuju dengan pendapat pemuka-pemuka agama, lalu ingin berusaha melindungi Yesus dan membawanya ke kampung halaman. Tapi Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Enggak mungkin sebuah kerajaan itu terpecah-pecah. Kalau kerajaan itu terpecah-pecah akan dikalahkan oleh musuh. Demikian pula kalau Yesus didakwa kerasukan setan, kerasukan Beelzebul, ya, tidak mungkin lah. Karena bagaimana Beelzebul akan mengusir anak buahnya, si setan dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus di sana mengemukakan pendapat dia berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para pemimpin agama. Berbeda pendapat dengan keluarganya juga. Yesus menunjukkan keyakinan penuhnya pada Allah. Dia mengatakan, saya ini mengajarkan apa yang menjadi perintah Allah. Saya berbicara untuk Allah. Saya tidak dirasuki oleh roh jahat. Bagaimana mungkin? Ya, ini kan jeruk makan jeruk. Kalau roh jahat harus mengusir roh jahat. Itu kan menunjukkan kalau kerajaan si setan itu akan mudah dikalahkan. Nah Bapak Ibu, tentu kalau kita berdiri sebagai keluarga Yesus, kalau kita telan mentah-mentah, ya mungkin kata-kata Yesus itu bisa menyakiti kita. Tapi di sini Yesus menegaskan adanya suatu keluarga yang sejati. Adanya suatu kepatuhan yang sejati. Kepatuhan berdasar kepercayaan penuh kepada Allah. Jadi Yesus menjodorkan satu komunitas baru. Keluarga baru. Keluarga yang sejati. Berdasarkan indikator ketaatannya kepada Allah. Jadi siapapun yang taat kepada Allah, yang sama dengan yang kita kerjakan, itulah saudara kita laki-laki, itulah saudara kita perempuan, itulah ibu kita. Ya Bapak Ibu yang terkasih, memang di mata Allah keluarga biologis itu penting. Namun keluarga biologis itu juga bisa merusak hal ketaatan kita, hal kesetiaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, melalui cerita ini, sebenarnya Tuhan juga menyadarkan supaya kita mampu menganggap semua nilai-nilai yang ada di dunia ini sebagai nilai-nilai yang sekunder. Jadi, apapun bentuk relasi hubungan yang kita miliki, itu adalah relasi atau hubungan yang sekunder sifatnya. Nggak boleh kita tempatkan sebagai yang primer. Yang primer tiada lain, yang utama adalah mencintai pencipta. Yang primer ada mencintai Allah yang kasih.
Allah yang mengasihi makhluknya sebagaimana kesaksian dari pemazmur tadi. Oleh karena itu, cinta kita perlu kita tempatkan dalam terang kesetiaan kita kepada Allah. Sehingga kita proporsional. Karena ada firman Allah juga kita harus taat kepada orang tua. Kita harus mengasihi anggota keluarga kita. Bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Itu karena kesetiaan primer kita. Yaitu lebih percaya kepada Allah. Jadi perhatian utama kita hanya pada visi dan kehendak Allah. Perhatian utama kita hanya pada kasih Allah. Dan itulah sikap yang tepat di dalam kita menjalani kehidupan. Masa pandemi ini bisa menjadi masa godaan yang berat bagi kita. Namun segala tantangan dan perubahan hidup kita mampu akan kita jalani asal kita bersandar, asal kita percaya penuh kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita. Bapa Surgawi, dalam kehidupan ini kami sering ragu dan bimbang. Kami sering salah menempatkan prioritas kesetiaan kami. Kami tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak setia pada kehendak-Mu. Bapa, terima kasih karena sapaan firman-Mu di minggu ini meneguhkan kami kembali, agar kami mampu memiliki sikap yang benar, sikap yang tepat, mengutamakan yang utama, mengutamakan yang primer dalam kehidupan kami, yaitu hubungan kami dengan-Mu, karena Engkau begitu mengasihi kami. Termasuk saat kami menghadapi tantangan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi godaan, menghadapi masalah-masalah keseharian hidup kami. Biarlah semuanya itu kami tata, kami hadapi dengan kami bersandar kepadamu. Bapa, pada kesempatan yang indah ini, kami menyerahkan hidup berkeluarga kami. Berkati hidup berkeluarga kami. Limpahi keluarga kami dengan berkat, dengan pemeliharaan, dengan kekuatan. Sehingga setiap anggota keluarga kami menaruh keyakinannya secara penuh kepadamu. Yakin akan berkat dan pimpinan-Mu. Bapa, demikian pula dalam hidup kami bermasyarakat dan bergereja. Tuhan berkati hidup bersama kami. Sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan bersama kami. Kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden sampai dengan yang paling rendah. Pakailah hidup mereka untuk melakukan kehendak-Mu. Sehingga melalui apa yang dilakukan oleh para pemimpin kami, berkat-Mu tercurah bagi kami, warga negara Indonesia ini. Bapak, kesempurnaan doa-doa kami alaskan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 417. Serahkanlah pada Tuhan.
Yang terkasih, bersama umat percaya di seluruh penjuru dunia, mari kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat-Nya. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Akhir ibadah kita dengan nyanyian penutup Kidung Jemaat 417 bait yang ketiga. Ya Bapa yang rahmani, Kau sungguh mengenal yang baik bagi kami. Yesus.